Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ari Pratiwi dari Prodi Ekonomi Syariah 1D ingin mempresentasikan tema yang berjudul Teori Distribusi Islam. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Haida MSI selaku dosen mata kuliah ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Alangkah baiknya sebelum memulai presentasi ini, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi-materi dalam presentasi ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Berikut materi-materinya. Sebelum kita mempelajari tentang teori distribusi Islam, kita harus mengetahui dulu pengertian distribusi dalam Islam. Nah, pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan apa sih tentang distribusi itu. Nah, distribusi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang dan tempat, pembagian barang sehari-hari, terutama dalam keadaan darurat, oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya. Sedangkan distribusi di sini berasal dari bahasa Inggris, yakni distribution, yaitu penyaluran, sedangkan kata dasarnya yakni distribute yang berarti membagikan, menyalurkan, dan mendistribusikan. Nah, distribusi di sini dibagi menjadi dua konotasi, yaitu distribusi yang terkait dengan produksi atau distribusi penduduk, dan distribusi yang terkait tentang pemerataan pendapatan atau income distribute. Materi selanjutnya yang ingin saya jelaskan di sini yaitu istilah-istilah distribusi yang ditinjau dari segi rantai, di antaranya satu distribusi langsung, yang kedua distribusi primer, yang ketiga distribusi sekunder. Distribusi langsung yaitu di mana barang dipindahkan langsung dari produsen ke toko pelanggan. Contohnya penjual bakso keliling. Nelayan menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen, peternak menjual hasil telur dan daging ternaknya langsung kepada konsumen. Sedangkan yang kedua yaitu distribusi primer. Maksudnya perpindahan barang dari produsen ke gedung perantara. Contohnya hasil produksi pakaian dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik pakaian itu sendiri. Yang ketiga distribusi sekunder. Maksudnya perpindahan barang dari gedung perantara ke toko pelanggan. Contohnya distribusi pada pupuk dilakukan dengan cara distribusi tidak langsung. Produsen pupuk menggunakan perantara atau distribusi dari agen untuk menyalurkan pupuk agar sampai pada konsumen atau petani. Materi yang ketiga yang ingin saya jelaskan yaitu distribusi dalam perspektif Islam. Di sini distribusi menurut perspektif Islam yaitu makna yang lebih luas cangkupannya, mulai mengikuti dari peraturan atau cara kepemilikan dalam distribusi, unsur-unsur distribusi, dan sumber-sumber barang dan jasa. Secara umum, Islam mengajarkan tata cara atau mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan serta kesejahteraan sosial dalam ekonomi, terutamanya dalam bidang distribusi. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan distribusi dalam Islam itu sebenarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan distribusi secara umum dan tujuan distribusi menurut Islam. Tujuan distribusi secara umum itu dibagi menjadi 6 hal. Yang pertama, menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Yang keempat, menjaga kestabilan ekonomi. Yang kelima, menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Yang keenam, untuk mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahiriah ataupun batin. Yang kedua itu tujuan distribusi menurut Islam. Ada dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dakwah yaitu
Dakwah atau bersihar. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam berkegiatan diniatkan untuk ibadah atau menyiarkan agama Islam. Yang kedua ada pendidikan. Dalam distribusi Islam adalah seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah, akan tetapi secara umum bahwa distribusi perspektif ekonomi Islam mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, yaitu pendidikan terhadap akhlak terpuji atau mensucikan diri dari akhlak tercela. Yang ketiga, sosial, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. Yang keempat, ekonomi, yakni pengembangan harta dan kebersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam penempatan sesuatu. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam itu dibagi menjadi dua macam, yaitu prinsip-prinsip distribusi secara umum dan prinsip-prinsip distribusi secara Islam. Prinsip-prinsip distribusi secara umum itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, menemukan kebutuhan bagi semua makhluk. Yang kedua, menimbulkan efek positif bagi pemberi. Yang ketiga, menciptakan kebaikan di antara semua orang, antara yang kaya dan yang miskin. Yang keempat, memanfaatkan lebih baik terhadap sumber daya alam. Yang kedua, prinsip-prinsip distribusi secara Islam. Ada 7 macam. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Yang kedua, keadilan atau pemerataan distribusi. Yang ketiga, konsep kepemilikan dalam Islam. Yang keempat, larangan harta menumpuk. Yang kelima, kebebasan. Yang keenam, persaudaraan dan kasih sayang. Yang ketujuh, jaminan sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang sektor-sektor distribusi pendapatan dalam Islam. Sektor-sektor distribusi pendapatan dalam Islam dibagi menjadi 4, yaitu pertama, distribusi dalam konteks rumah tangga. Maksudnya nilai-nilai yang ada dalam ini merupakan faktor endogen dalam rumah tangga muslim berupa konsumsi atau transaksi. Yang kedua, distribusi pendapatan atau sektor industri. Maksudnya pendapatan distribusi ini meliputi mudharah musyawarah, upah maupun sewa. Yang ketiga, distribusi pendapatan dalam konteks negara. Nah, maksudnya di sini distribusi ini terbangun karena nilai moral Islam yang mencakup kepentingan distribusi asli atau yang mencakup kepentingan suatu negara. Yang keempat, pendapatan distribusi sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Penjelasan selanjutnya yaitu contoh distribusi. Sebenarnya contoh distribusi itu sangat luas cangkupannya. Tetapi tidak mungkin saya menyebutkan semuanya, saya hanya memberikan salah satunya aja, yaitu pada masa sekarang atau pada era sekarang. Konsumen atau masyarakat itu cenderung mengubah kebiasaan dan perilakunya dalam melakukan proses pembelian, proses penjualan, atau transaksi jual beli dengan menggunakan tahapan mencari informasi atau evaluasi alternatif, dan mereka tidak lagi melakukannya secara konvensional atau secara langsung. Mereka sudah menggantinya dengan mereka duduk santai di rumah, dilengkapi dengan gadget serta jaringan koneksi untuk mencari suatu produk yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Contoh kecilnya itu setelah kejadian COVID-19. Para masyarakat cenderung melakukan transaksi jual beli atau transaksi pembelian atau transaksi apapun yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Shopee, Bukalapak,
Tokopedia, TikTok Shop, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lagi melakukannya secara langsung dengan datang ke toko, ke mall, atau toko-toko pasar lainnya. Itu disebabkan dengan adanya perkembangan yang dilakukan secara konvensional, yang tidak dilakukan secara konvensional. Aplikasi-aplikasi itu menjadikan suatu produk yang masyarakat butuhkan atau yang masyarakat inginkan dengan duduk saja di rumah, dilengkapi dengan jaringan online. Itu saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri serta banyak orang pada khususnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau bahasa yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.